Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Selasa 20 Februari 2024. Berdoa. Kutipan dari Injil Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Sobat Katolikana, di Mesir terdapat sebuah gereja yang cukup unik, yakni gereja sampah atau dikenal sebagai Simon the Tanner Church, Kairo. Keberadaan gereja ini cukup unik, terutama berkaitan dengan sejarah berdirinya gereja ini. Jauh pada abad 10 Masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan kekhalifahan dari Fatimiyah yang menyebarkan agama Islam. Khalifah Fatimiyah pertama bernama Al-Muiz. Khalifah ini meminta kepada patriark untuk membuktikan kebenaran ajaran iman Kristen, yakni dapat memindahkan sebuah gunung sesuai ajaran Injil. Apabila tidak berhasil membuktikannya, maka seluruh umat Kristiani di Mesir mendapatkan ultimatum dan harus meninggalkan ajaran iman Kristennya, lalu memeluk agama Islam, kemudian diusir dari Mesir. Apabila mereka tetap mempertahankan iman Kristennya, maka akan langsung berhadapan dengan pedang. Sang patriark sebagai kepala gereja Mesir langsung berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membimbingnya. Akhirnya sang patriark memberikan tanda salib ke arah gunung. Pada saat itu terjadi keajaiban. Gunung Mokatam bisa berpindah posisinya sejauh 3 km dan umat Kristen Mesir terselamatkan. Sobat Katolikana, pada masa Prapaskah ini, buah permenungan yang kita petik adalah bagaimana kita berdoa. Doa dianggap sebagai sebuah jalan adi kodrati ketika sang makhluk ciptaan berupaya berinteraksi kepada sang penciptanya. Doa bukan saja dipahami sebagai media yang menghadirkan kuasa ilahi, namun secara teologi, doa dapat dipahami sebagai cara mengenal Sang Theos, yakni Allah yang penuh belas kasih yang tak terbatas. Definisi ini merujuk pada Katekismus Gereja Katolik nomor 2559. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah yang kita imani adalah Bapa yang murah hati. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya, maka dalam rumusan doa, Tuhan Yesus meminta kita agar tidak bertele-tele. Yang dimaksud bertele-tele di sini adalah banyaknya kata yang diucapkan, sehingga doa yang kita ucapkan tidak terpaku pada seberapa panjang dan tak berujungnya sebuah rumusan doa, melainkan merupakan hubungan yang mengakar dalam kedalaman relasi cinta yang luar biasa antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang sejatinya adalah kasih. Deus Caritas Est. Sobat Katolikana, masih perlukah kita berdoa? Sebagai sebuah eksistensi, manusia tidak saja membutuhkan pasokan energi dari makanan, namun juga membutuhkan daya adi kodrati. Doa merupakan suatu proses batiniah di mana kita berdoa bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tanpa doa-doa kita pun, Tuhan sesungguhnya sudah memiliki kemuliaannya. Melalui permenungan Injil hari ini, Yesus menunjukkan inti doa sebagai sebuah relasi cinta mendalam antara anak dan Bapanya. Dengan semakin mengalami kasih Allah melalui doa-doa kita,
kita akan semakin bertumbuh, sehingga rahmat yang kita peroleh melalui doa-doa yang kita panjatkan akan mewujud nyata di sepanjang perjalanan hidup yang kita lalui. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kunaikkan syukur atas rahmat hidup ini. Ajarlah aku berdoa dengan baik, sehingga aku mampu mengenal Engkau yang Maha Pengasih, sehingga membuatku mampu membagikan pengalaman dikasihi oleh-Mu kepada sesamaku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.